Kisah Nabi palsu pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat. Disebutkan dalam kitab Nihyatul Alam karya Muhammad Al-Arifi, Nabi palsu yang hidup pada zaman Rasulullah dan Khalifah sepeninggal beliau. Pertama, Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi adalah orang yang mengaku sebagai Nabi di Yaman. Pada masa akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad, ia murtad dan mengaku mendapat nubuah. Ia juga menjadi orang yang pertama murtad pada zaman Nabi Muhammad. Hanya dalam waktu 3 atau 4 bulan ia telah menguasai hampir seluruh Yaman. Melihat situasi tersebut, Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada kaum muslimin Yaman yang berisi anjuran perang melawan Al-Aswad. Al-Aswad terbunuh di rumahnya sendiri berkat bantuan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, Tulayyah bin Huwailid Al-Asadi. Disebutkan dalam kitab Fath al-Bari ia bertobat pada zaman kekhalifahan Umar. Sebelumnya kaum muslimin sudah berkali-kali menggelar operasi militer untuk memburunya, hingga akhirnya ia kembali memeluk Islam. Ketiga, Musailamah al-Kadzab. Ia adalah seorang pendusta yang mengaku menerima wahyu dalam kegelapan. Musailamah terbunuh di tangan Wahsy bin Harb dalam pertempuran yang dahsyat. Kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahan, dan Syarahbil bin Hasanah. Musailamah membawa 40.000 pasukan. Pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Keempat, Sajah binti Al-Harits At-Taglabiyah. Wanita yang mengaku nabi. Ia wanita Arab Kristen yang memiliki banyak pengikut dari sukunya sendiri dan kabilah-kabilah sekitarnya. Ia memperluas kekuasaan bersama pasukannya hingga ke wilayah Al-Yamamah dan bertemu dengan Musailamah al-Kadzab. Ia pun mengakui klaim kenabian Musailamah dan menikah dengannya. Ia dan sukunya Bani Taglab kembali memeluk Islam setelah Musailamah terbunuh. Kelima, Al-Muhtar bin Abi Ubaid Ats-Sakafi. Ia adalah nabi palsu yang muncul pada masa-masa tabi'in. Ia mengaku menerima wahyu dari Jibril. Sebelumnya ia berpura-pura menjadi Syiah untuk menarik pengikut. Sejumlah pertempuran pun terjadi di bawah komandan Mus'ab bin Zubair. Al-Muhtar terbunuh. Akhirnya pertempuran antara pasukan Mus'ab dan kaum muslimin pun berakhir. Keenam, Al-Harits bin Sa'id Al-Kadzab. Ia awalnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah di Damaskus. Ia mengeklaim dirinya sebagai nabi yang kemudian didengar oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia pun akhirnya bersembunyi, tetapi ada seorang pria dari Basrah yang mengetahui keberadaannya. Pria tersebut memberitahukan kepada Khalifah. Lalu dikirimkan sejumlah ulama dan ahli agama untuk menasihati Al-Harits bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah bisikan setan. Namun, hal ini tak dihiraukan oleh Al-Harits dan akhirnya Khalifah Abdul Malik menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ketujuh, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Pendusta yang mengaku sebagai nabi adalah Mirza Ghulam Ahmad, namun ia sosok yang tergolong baru dan bukan dari masa Khulafaur Rasyidin. Ia berasal dari India. Ia telah mengaku menerima wahyu dari langit. Ia juga mengaku mendapatkan kabar gembira bahwa akan hidup selama 80 tahun dari Allah. Melihat hal itu, para ulama memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa Mirza Ghulam Ahmad pendusta besar hingga akhirnya ia mati akibat sakit yang menimpanya.